Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Rahmadani dan teman saya Bilqis Atsila Afisa Dias. Kami dari kelas 11 MIPA 1. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi trigonometri. Langsung saja. A. Persamaan trigonometri. Yang pertama, pengertian persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dalam bentuk X. Penyelesaian persamaan ini dengan cara mencari seluruh nilai sudut-sudut X, sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Yang kedua, penyelesaian persamaan trigonometri. Yang A, persamaan sin X sama dengan sin A. Berikut ini merupakan contoh grafik dari fungsi trigonometri Y sama dengan sin X. Untuk menyelesaikan persamaan sin X sama dengan sin A, itu ada dua bentuk. Yang pertama, sudut dalam satuan derajat. Sin X sama dengan sin A derajat. Itu menggunakan X A derajat ditambah kelipatan kali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat dikurang A derajat ditambah kelipatan kali 360 derajat dengan kelipatan bilangan bulat. Untuk bentuk yang kedua yaitu sudut dalam bentuk satuan radian. Itu menggunakan X sama dengan A ditambah kelipatan dikali 2V atau X sama dengan V dikurang A derajat ditambah K kali 2V dengan kelipatan bulat. Nah, di sini hanya mengganti 360 derajatnya dengan 2V. Yang B, penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A. Nah, ini merupakan contoh grafik dari Y sama dengan cos X. Untuk menyelesaikan persamaan tersebut sama dengan dua cara dan dua bentuk. Pertama, sudut dalam satuan derajat itu dengan X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan negatif A derajat ditambah kelipatan kali 360 derajat dengan K kelipatan bulat. Dan yang kedua dalam bentuk satuan radian, X A ditambah kelipatan dikali 2V atau X sama dengan negatif A ditambah kelipatan dikali 2V dengan K bilangan bulat. Yang C, penyelesaian persamaan tan X sama dengan tan A. Penyelesaian tan X dan tan A tersebut dibagi menjadi dua bentuk dan satu cara. Dalam bentuk satuan derajat, yaitu X sama dengan A derajat ditambah kelipatan dikali 180 derajat dengan K bilangan bulat. Dalam bentuk kedua, yaitu dalam satuan radian, X sama dengan A ditambah kelipatan kali V dengan K kelipatan bulat. Nah, jika 180 derajat itu jadinya V, sedangkan 360 derajat itu bisa diubah menjadi 2V. Selanjutnya, B, identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Untuk kosinus penjumlahan atau selisih dua sudut, itu dengan cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Jika cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Untuk sinus dalam penjumlahan atau selisih dua sudut yaitu sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Jika sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Untuk tangen penjumlahan atau selisih dua sudut yaitu tan alfa ditambah tan beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 min tan alfa tan beta. Jika tan alfa kurang beta itu sama dengan tan alfa kurang tan beta per 1 plus tan alfa tan beta. Identitas trigonometri sudut rangkap.
terbagi menjadi dua, ada identitas sinus kosinus tangen untuk sudut rangkap, dan juga identitas trigonometri sudut pertengahan. Identitas sinus kosinus tangen untuk sudut rangkap. Pertama, identitas sinus sudut rangkap. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Yang kedua, identitas kosinus sudut rangkap. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Yang ketiga, identitas tangen sudut rangkap. Tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 min tan alfa kuadrat. Identitas trigonometri sudut pertengahan. Poin pertama, identitas sinus sudut pertengahan. Sin 1/2 alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Identitas kosinus sudut pertengahan. Cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Untuk identitas tangen sudut pertengahan, tan 1/2 alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Identitas perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Identitas perkalian sinus dan kosinus. Sin alfa cos beta sama dengan 1/2 sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Cos alfa cos beta sama dengan 1/2 sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Sin alfa cos beta sama dengan 1/2 sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Untuk cos alfa cos beta sama dengan 1/2 sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Identitas penjumlahan atau selisih kosinus. A. Identitas penjumlahan atau selisih sinus. Sin P plus sin Q 1/2 sama dengan 2 sin 1/2 P plus Q cos 1/2 P min Q. Sin P sin Q 1/2 sama dengan 2 cos 1/2 P plus Q sin 1/2 P min Q. B. Identitas penjumlahan atau selisih kosinus. Cos P plus cos Q sama dengan 2 cos 1/2 P plus Q cos 1/2 P min Q. Cos P min cos Q sama dengan min 2 sin 1/2 P plus Q sin 1/2 P min Q. Contoh soal. Nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan 12 akar 3 untuk 0 lebih dari X kurang dari 360 derajat. Pembahasannya, diketahui sin X sama dengan 12 akar 3 sama dengan sin 60 derajat. Pada kemungkinan 1, X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, diperoleh X sama dengan 60 derajat. Sedangkan untuk K sama dengan 1, diperoleh X sama dengan 420 derajat. Untuk kemungkinan yang kedua, X sama dengan 180 dikurang 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, diperoleh X sama dengan 120 derajat. Dan untuk X sama dengan 1, untuk K sama dengan 1, diperoleh X sama dengan 480 derajat. Jadi, kesimpulannya adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut bila dinyatakan dalam notasi himpunan adalah 60 derajat dan 120 derajat. Contoh soal persamaan trigonometri. Nilai X yang memenuhi persamaan cos X sama dengan 12 untuk 0 derajat lebih dari X sama dengan kurang dari 360 derajat adalah. Pembahasannya, diketahui cos X sama dengan 12 sama dengan cos 60 derajat. Untuk kemungkinan 1, X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, diperoleh X sama dengan 60 derajat. Dan untuk K sama dengan 1, diperoleh 420 derajat. Kemungkinan yang kedua, X sama dengan min 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, diperoleh X sama dengan
min 100 min 60 derajat. Untuk K sama dengan 1 diperoleh X sama dengan 300 derajat. Dan untuk K sama dengan 2 diperoleh X sama dengan 660 derajat. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan tersebut bila dinyatakan dalam bentuk himpunan notasi adalah 60 derajat dan 300 derajat. Contoh soal trigonometri sudut rangkap. Dengan menggunakan rumus selisih dua sudut, tentukan nilai dari A. Sin 15 derajat, B. Cos 15 derajat, dan C. Tan 3x min 2y. Untuk pembahasan dari rumus selisih dua sudut untuk sinus, sin A min B sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Pembahasannya, sin 15 derajat sama dengan sin 45 derajat dikurang 30 derajat. Sama dengan sin 45 derajat dikali cos 30 derajat min cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Sama dengan setengah akar 2 dikali setengah akar 3 dikurang setengah akar 2 dikali setengah. Menghasilkan 1/4 akar 6 per 1/4 akar 2. Dengan total sama dengan 1/4 akar 6 min akar 2. Untuk pembahasan rumus penyelesaian selisih dua sudut untuk kosinus adalah cos A min B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Cos 15 derajat sama dengan cos 45 derajat dikurang 30 derajat. Sama dengan cos 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah 45 derajat ditambah sin 30 dikali sin 30 derajat. Sama dengan 1/2 akar 2 dikali dengan 1/2 akar 3 ditambah 1/2 akar 2 dan dikali 1/2. Menghasilkan 1/4 akar 6 dan 1/4 akar 2 dengan total hasil 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Untuk rumus selisih sudut untuk tangen, tan A dikurang B sama dengan tan A min tan B per 1 plus tan A dan B. Dengan penyelesaian tan 3x min 2y adalah tan 3x min 2y sama dengan tan 3x min tan 2y per 1 plus tan 3x tan y. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.